Halo sahabat Goner semua, kembali lagi ke channel GRI Goner Report Indo bersama gue Vane. Gua Bas. Oke, Bas, sebelumnya gimana kabar lu? Baik. Gimana lu kabar? Kabar gue selalu baik. Ini perdana gue tampil di GRI. Lu udah 2 kali ya? Gue udah 2 kali. Oke. Sebelumnya sama Willy. Sebelumnya sama Willy ya. Oke, gimana feel lu setelah ikut konten? Feel-nya susah ngobrol di depan kamera, susah. Iya. Oke, mungkin jadi pembelajaran hal baru ya buat lo ya, sama sih buat gue juga. Oke, Bas, kali ini kita pengen bahas review match antara Arsenal kontra Newcastle. Lu nonton sebelumnya? Nonton. Oke, kita bahas apa dulu nih? Line up kali? Boleh, line up. Line up. Menurut lo line up Arsenal lawan Newcastle kemarin kayak gimana? Line up kemarin yang gua kagetin tuh dan orang-orang lain kagetin tuh, Tavares masih ada di line up itu. Tavares? Iya. Oke. Emang sebelumnya, emang sih ya, pas lawan Liverpool itu Tavares mainnya agak kurang. Bener. Dia juga Blunder banget. Blunder. Berarti ekspektasi lu sebelumnya yang bakal dipasang Arteta Tierney? Ya, nggak pasti Tierney juga sih, cuman maksudnya statement banget gitu kalau naruh Tavares lagi. Kayak emang Arteta tuh percaya sepenuhnya gitu sama Tavares. Oke. Kalaupun Tierney masuk juga nggak menjamin bakal posisinya lebih bagus iya, dari Tavares. bakal permainannya lebih bagus dari Tavares gitu nggak sih? Iya. Cuman gue kalau pribadi gue lebih suka Tavares sih dibanding Tierney. Oh, lu tim Tavares? Gue tim Tavares lu. Tim Tierney. Oh, lu tim Tierney. Dulu gue big fan banget Tierney. Salah satu pemain Arsenal yang gue suka tuh Tierney dulu. Kenapa? Karena banyak sih, karena apa ya? Karena passionnya, karena Ya, betul. work rate-nya tuh gue suka banget. Yang kayak apa? Kalau kata orang-orang, kapten material, tau gak sih? Yang feature kapten material gitu. Benar. Cuman kalau gue pribadi, kalau dari permainan, cara Arteta permainan nih, cara filosofinya Arteta tuh lebih masuk ke Tavares kalau menurut gue. Kayak nyari left back yang bisa ngebuka pertahanan dan lain-lain gitu. Soalnya kan kalau Tierney kalau menurut gue dia lebih tradisional gitu tau gak sih? Oke, gue setuju sama lu. Walaupun gue tim Tierney ya, tapi menurut gue untuk sekarang lebih better Tavares. Karena kalau Tierney itu dia terlalu textbook gitu. Benar, textbook banget. Kalau Tavares itu dia berani main ke dalam, terus juga lebih banyak menyerang. Ada kualitasnya juga gitu tau gak sih nyerangnya? Betul. Gue setuju banget sama lu. Oke, dari formasi kalau nggak salah nggak jauh beda ya dengan match-match sebelumnya, yakni Arsenal menurunkan formasi 4-4-1-1, nggak ada perubahan sekuat yang signifikan. Di belakang tetap ada Aaron Ramsdale, kiper utama yang bisa tidak tergantikan lah itu. Tapi menurut lu worth it nggak Ramsdale itu? Kalau awalnya gue skeptis sih, Ramsdale masuk skeptis. Betul. Cuman setelah ngeliat permainan sejauh ini kayak ya pantas lah tau gak sih harga segitu 30 kan kita belinya 30 kayaknya 30 pantas lah. Terus di belakang kita masih ada Gabriel, terus ada Ben White, Tavares, Tomiyasu, terus di tengah masih ada Sambi dan Thomas Partey, didukung oleh Smith Rowe, Saka, dan mungkin ada rotasi dari Odegaard ke Lacazette ya. Iya itu ganti-ganti terus itu 2 ya. Iya benar. Belum ada yang tetap nomor 10-nya. Betul. Tapi menurut lo Odegaard gimana di pertandingan kemarin dengan Newcastle? Kita lanjutin tadi ya. Iya. Kalau menurut gua salah satu bukan big fan dari permainan Odegaard kemarin gua. Oke. Kalau menurut gua dia terakhir perform tuh waktu lawan Spurs doang sih. Setelah itu nggak kelihatan. Benar. Kayak nggak tahu ya kalau teori gua ketika timnya perform semua, Odegaard tuh kayak underperform malah. Tapi ketika timnya nggak perform, Odegaard tuh perform sendiri biasanya dia. Gitu. Gimana? Lu setuju gak? Gue kalau untuk kontra Newcastle kurang setuju sama lu. Nah ini nggak apa-apa ya, kita beda pandangan. Biar ada topik. Iya betul. Kalau menurut gue Odegaard mainnya cukup oke, apalagi babak pertama ya, karena di babak pertama itu kebanyakan serangan Arsenal dimulai dari Odegaard atau nggak Bukayo Saka. Iya. Tapi ya gue setuju sih sama lu, Odegaard dia good performnya itu pas lawan Spurs. Setelah lawan Spurs agak kurang lah ya. Sama ini kemarin tuh kayak
hampir sebagian besar match tuh gue nungguin Odegaard diganti tuh, yang akhirnya kejadian juga diganti, tau gak sih? Oh gitu. Kalau menurut gue malah Arteta ngelihat juga nih apa kelemahan dari Odegaard nih, makanya Lacazette main gitu babak kedua. Ya Lacazette. Walaupun agak telat ya. Betul. Oke, dari line up nggak terlalu beda ya dari pertandingan sebelumnya. So kita mulai ke jalannya pertandingan. Jangan dulu ya. Dari babak pertama yang lu lihat kayak gimana? Babak pertama agak nggak kelihatan sih permainan Arsenal babak pertama. Nggak kelihatan. Iya. Ya Minim peluang lah ya. minim peluang juga bisa dibilang. Permainannya forgettable lah babak pertama tuh. Ya. Cuma babak kedua comeback banget. Gue setuju sama lu soalnya di babak pertama itu Arsenal emang kurang dalam menyerang karena Newcastle itu all out bermain bertahan bro. Iya. Dan sekali dia counter attack. Nah itu yang buat Arsenal kesulitan buat nembus. Yang Ramsdale save itu ya? Iya betul. Terus juga bener gue setuju sama lu di babak pertama Arsenal jarang dapat peluang. Yang gue lihat cuma 2 peluang ya dari tendangan Jojo Shelvey, lu inget? Yang di save oleh Aaron Ramsdale. Oh iya itu ingat. What a save. Iya keren. Menurut lu gimana save ya? Kalau menurut gua Ramsdale tuh emang tipe save itu akrobatik gitu dia. Asli, bener. Jadi kayak shot biasa pun sama dia save tuh jadi kelihatannya spektakuler gitu. Iya bener ya, sampai terbang Iya gitu. jadi kayaknya tuh setiap dia save tuh fans selalu ini enak banget ditonton iya, gak sih? selalu apa hype sendiri gitu. Iya, betul. Terus sama peluang dari Arsenal tuh yang Smith Rowe ditepis sama Dabruka. Iya terus Aubameyang gak gol, Aubameyang dia Parah banget sih, harusnya 99% gol ya. Underperform buat Iya, iya. Aubameyang. Ini kayaknya asik nyambung ke Aubameyang. Nah seru nih. Menurut lu gimana Aubameyang? Aubameyang kontra Newcastle. Tapi gue lihat semenjak Aubameyang sign kontrak baru, dia emang performanya turun sih. Turun terus ya? Walaupun terkadang ya suka buat gol untuk Arsenal. Cuma kalau dibandingin perform sebelum dia sign kontrak baru, itu jauh banget sih. Benar-benar. Pas lawan Newcastle, ya itu bad perform menurut gue. Menurut lu mending Aubameyang apa Martinelli? Ngelihat Martinelli permainan kayak kemarin gitu. Cuma dikasih waktu bentar langsung on fire gitu. Oke. Golnya juga cantik banget tuh menurut gua. Siap. Kalau menurut gue masih prefer Aubameyang sih. Soalnya dari pengalaman, terus juga ya mungkin ada lah ya pemain kadang 1 atau 2 match underperform. Iya. Dia nanti juga bisa top perform lagi. Gue masih prefer ke Aubameyang. Iya dia tipenya emang kayak gitu Aubameyang, tau gak sih? Yang kayak cuma butuh beberapa momen doang di game tuh, tau gak sih? Gak perlu yang kayak 90 menit on fire terus gitu. Emang ya ada yang suka, ada yang benci juga ngeliat cara permainan gitu. Kalau gue pribadi gue nggak suka dengan permainan Aubameyang gitu. Soalnya yang kayak nggak terlalu berimpact tuh kalau dia ada di score sheet aja gitu. Oke. Tapi kalau Martinelli buat ganti Aubameyang, otomatis posisinya di tengah kan. Menurut lu worth it? Kalau menurut lu kayak masih Martinelli-nya ya? Iya. Iya sih, maksud gua nggak apple to apple ngebandingin Aubameyang sama Martinelli sih. Ya. Soalnya Martinelli lebih melebar gitu cara mainnya. Iya betul, dia lebih ke sayap kayaknya. Kayak lebih apple to apple Aubameyang sama Nketiah atau Balogun gitu ya, atau sama Lacazette ya. Belakangan ini main berdua terus gitu. Tapi gue setuju sama lu bahwa Martinelli perlu banyak dikasih jam terbang oleh Arteta. Oke, so di babak kedua gimana menurut lu? Babak kedua gol pertama dari Saka. Wah itu gol pertama kredit buat Tavares semuanya kalau gue ya. Tavares bener. Dia kayak main bagus banget sih ya pas lawan Newcastle. Positioning itu kayak ngebuka pertahanan banget tau gak sih? Pemain left back tapi ke tengah tau gak sih? Iya benar. Defender juga bingung gitu jadinya. Terus passing ke Saka ngegolin gitu ya. Gol kedua Martinelli. Assist dari Tomiyasu ya. Nah. Kalau yang gue lihat ya di babak kedua ini Arteta itu kayak ngerubah strategi. Entah feeling gue itu Arteta itu nyuruh Tomiyasu sama Tavares buat lebih bantu menyerang. Kelihatan kan nih babak kedua Tavares dan Tomiyasu itu aktif banget. Benar. Bantu Bukayo Saka sama Smith Rowe. Dan terciptalah kombinasi yang sangat baik dari 3 pemain antara Saka,
Smith Rowe dan Tavares, dan diakhiri dengan tendangan dan penyelesaian yang sangat bagus dari Saka. 1-0 for Arsenal. Anjay. Babak kedua 10 out of 10 performance sih buat gua. Iya, 10 betul. dari 10 lah. Clean sheet juga. Wah, ini salah satu pemain yang underrated dari match kemarin tuh Gabriel sama White sih kalau buat Ben gua. White, iya. Tapi mungkin emang lawannya Newcastle kali Iya, ya. dia juga sih. Jadi belum bisa menjadi Belum dites banget ya. Oke, overall Arsenal lawan Newcastle lu puas gak dengan kemenangan ini? Puas banget. Puas banget. Ya, benar. Bounce back yang sangat bagus dari Arsenal setelah dibantai lawan Liverpool. Iya. Betul. Dan juga modal yang penting banget ya. Apalagi setelah hari Jumat nanti kita big match. Bener, ini kayak naikin momentum lagi gitu. Soalnya masuk lawan MU itu nggak bisa sembarangan gitu nggak sih? Iya, Harus moodnya harus bagus banget mainnya gitu. Betul. Ya, credit point juga dari match ini, kita penting banget dapat 3 poin karena sekarang poin kita sama West Ham. Berapa poin? 2-3 kalau nggak salah. 2-3. Beda goal difference. Ya beruntung banget West Ham juga kalah lawan City ya. Iya. Jadi kesempatan kita buat main di Champions League lagi benar. Tapi gue penasaran satu hal yang banyak fans Arsenal sedikit mengharapkan gitu dari Arsenal musim ini gitu. Tapi bisa dapet tuh kayak jauh di luar ekspektasi gitu. Benar. Tapi ekspektasi lu buat Arsenal musim ini apa? Champions League sih gua. Iya, ngelihat dari form yang sekarang ini. Nggak juara. Masih jauh ya. Juara kayak masih jauh, cuman ya boleh lah mimpi dikit lah, cuma enggak tahu juara. Realistis. Oke. Fan-fan Arsenal emang kayak gitu, kita emang realistis. Iya, benar. Pas lawan Liverpool pun kita udah tahu kita bakal kalah. Wajar gitu kalah. Iya. Oke, pas kita kalah ya biasa aja Liverpool. Bener. Karena emang dari pemain-pemain kita itu masih belum mateng ya, masih muda. Tapi untuk prospek ke depannya gue yakin sih, gue optimis banget sama squad ini. Dan ya kita mungkin bisa next time bisa saing sama Liverpool, Chelsea. Apalagi kalau kita dapat penyerang bagus. Benar. Musim ini ya. Siapa yang dari Fiorentina? Tahu nggak lu? Gue lupa namanya siapa, cuman tahu gue. Vlahovic kayak. Iya. Gue nggak tahu juga sih. Ya gue sih pengennya Haaland deh gue. Haaland, anjay, Haaland bro. Jual Lacazette juga rumornya mau cabut kan nih? Lacazette iya, dia kontrak terakhir itu kalau nggak salah Januari. Tapi ngomongin Lacazette, lu setuju kalau dia out? Iya sih, kalau menurut gue sayang talentnya dia sih. Maksudnya dia belum terlalu tua juga, dan di Arsenal juga jarang main. Dia masih under 30 ya? Atau udah 30? Gue nggak tahu umurnya berapa persis, cuman di antara kalau dibandingin squad Arsenal sekarang ya dia termasuk tua gitu, maksudnya termasuk pemain senior gitu. Kalau Auba kayaknya masih tua Auba. Iya. Ya kayaknya emang waktunya Auba udah habis sih di Arsenal. Gue juga pengen Auba cabut sih sebenarnya. Gitu. Hati-hati dia kapten kita loh. Oke, begitulah review kita antara Arsenal versus Newcastle. So, kesimpulannya dari lu apa? Dari gua ini bounce back yang bagus dari Arsenal, nunjukin progres yang kelihatan banget dari Arteta gitu. Oke. Buat naikin momentum untuk lawan MU. Oke. Kalau dari gua, kemenangan ini 3 poin ini penting ya untuk Arsenal. Gue setuju juga sama lu kalau kemenangan ini ya buat modal awal kita, karena setelah ini kita akan big match lawan Manchester United. Dan 3 poin ini penting karena saat ini posisi kita sudah keempat besar malah ya, cuma beda selisih gol aja dengan West Ham. Dan ya kebuka lah buat kita main di Champions League lagi. Oke, thank you udah nonton di channel GR ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, gue Irfan. Gue Bas. Dadah.